Misalnya orang menekuni ilmu hadis, ini yang masyhur, ada hadis masalah misalnya, man sholat tarawih fil yaumil awal kana lahu mislu ajri adam, terus fil yaumil tsani kaya Idris. Bareng Nabi ini mau selawe, bareng 6 terus mulai bingung kan. Mergo nak Rasul sing wajib diapalo selawe, tarawih ya pinten? 30 kan butuh Nabi 5 lagi. Jadi orang ahli hadis mampu langsung gak ngandel. Itu mesti wong soleh-soleh lugu sing kampanye fadhilul tarawih. Tapi dia lupa sampai ngistilahkan Nabi dawuh man sholat tarawih fil yaumil awal itu jelas masalah. Fa inna ahla sirah ya'rifuna jami'an awalam awalaman sholat tarawih itu Umar. Jadi Nabi ngendikan tarawih itu masalah. Wong istilah tarawih kowe ra Umar, ba'da wafati Rasulullah kok Nabi ngendikan tarawih. Lah iki jenenge teliti secara matang. Wis ra mungkin iki wong ora tau ngaji. Nah, ya orang istilah tarawih itu kan zaman Umar radhiyallahu anhu sing gawe gerakan tarawih ya Umar. Kok Nabi komen ndawono tentang tarawih. Nah, tapi nak cara orang soleh seneng deh. Mergo untuk motivasi tarawih dari pertama dua ya Nabi Adam, dari kedua Nabi Idris. Soalnya keren, berhubung keren. Gak mikir ya soleh ta ora. Nah, tapi nak kita seneng di ahli hadis kan. Iya Nabi ngendikan tarawih, tarawih itu erane Sayyidina Umar. Itu resiko nanti belum soleh ngerah ahli ilmu. Tapi kesudahan dengan soleh ya oleh kuat. Tapi khusnudzon teman-teman urusan pola Rasulullah ya goblok, nggak ada ngaji gitu. Sedangkan kalau Mbak Mas Ari itu sudah ya ada khusnudzon banyak jelas. Jadi uang yang satu pakai, anut hati ya ngomong jelas ini. Tapi jelas ya apa-apa. Karena jelas itu fadhil Allah berahmati Allah. Manusia ya tahu jelas. Biasa lah yang liane nabi, liane wali rapati jelas. Tapi sing jelas itu fadhil Allah. Jadi ahli hadis itu tahu. Jadi istilah yang zaman Nabi, kalau begini mungkin dan itu ya benar. Mangko Ramadan imanan waktu saban itu benar karena Nabi dulu istilahkan serius di Ramadan itu ya qiyamu Ramadan. Tapi kalau istilah tarawih orang tahu semua itu era Sayyidina Umar. Sehingga misalnya kok sampai lucu-lucu pidato gue tarhib dan uang seneng tarawih terus milik pola Rasulullah man sholat tarawih. Cara saya hadis iya Nabi kok tidak tarawih usah tarawih. Juga le mending ngene. Dawuh Kanjeng Nabi, nek aku pengen barokah melo mahatani. Piye kok Nabi kok bakas mata. Nah iso ning kencong. Piye kok bakas kencong barang. Ribet kan? Jadi ahli hadis itu dari segi bahasa saja ini sudah masalah. Jadi makanya kalau suwun ya, jadi sampean jangan pernah iskal sama sesuatu yang di ilmu hadis itu lazim kayak tadi. Seorang ahli hadis diulang-ulang itu seneng karena menunjukkan ruwatu hadal hadis kasir, rawinya itu banyak. Tapi kita yang nggak nekuni kadang iskal. Apa sih gunanya titik ror lapatnya sama? Sama ngaji Bukhari satu bab kan lapatnya sama. Nah itu nak sama nganti takok ngono langsung diskualifikasi. Gak lulus ma'atali orang hadis. Serap potongan ahli hadis. Karena bagi ahli hadis itu wilayah yang lazim. Seperti itu wilayah yang lazim. Karena kalau hadis itu diulang-ulang dan rawinya banyak, barokahnya itu hadis ini hadil ahadis kharajat an hadil gharab. Karena rawinya banyak. Dan misalnya Mbak Mun itu yang punya ngendikan yang kontroversi, tapi rawinya banyak, kita harus percaya. Paling banter kita ngubah maknanya. Hamlu hadal qaul atau hamlu hadhihi fatwa atau apa pada maknanya gini. Masyhur kan Mbak Mun ngendikan zada khusyuan zada jahil. Itu kan kontroversi secara teori. Masa orang khusyuk jadi tersangka? Kamu kan gak terima sebagai orang yang bekalnya hanya khusyuk, mesti kan ya gak terima ya. Tapi masyhur Mbak Mun ngendikan manis zada khusyuan zada jahil. Kita kan cara sing ngendikan Rabamun kan ya banyak yang komplain lah. Masa orang khusyuk kok dikritik? Padahal khusyuk itu artinya orang yang takwa sama Allah, yang melakukan perintah Allah, meninggalkan larangan. Nah, berhubung ini riwayat sahihah karena rawinya itu mutawatir, wae sing nate ketemu ya. Wong nganti kula nu santrine Mbah Mun, nganti alumni cek takok-takok. Namun sing ngendikan ngono sampai akhir hayati tak takok. Namno dimansuh. Ini cek ngendikan jaga khusyuan jaga
jalan. Sampai ada seorang kiai kena kokno teng Mbah Mun. Gus wis sampeyan parek Mbah Mun tak kokno. Harus ana kok aku sing jawab Pak Mondok mulai cilik nganti saiki ya. Iku khusyuk artine Jawa. Wong bekar-bekar dilak-dilak iku khusyuk. Ora kok khusyuk sing Quran qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Nak khusyuk Arab iku pancen kalimatu madkhin, mergo maknane imtisalul awamir wa sunatun nawahi. Lah nak khusyuk pondok ya wong ora tau sinau dari ketemu wong dulu. Wae jam belajar gak bawa kitab yo dulu. Nah itu kok khusyuk kan. Jadi kalau riwayatnya sahihah kok lafadznya maknanya kontroversi lah. Ini yang perlu diteliti itu hamlul mana. Ya kira-kira ngono kan hadis. Sama hadisnya Nabi kadang secara zahir lafadz itu masalah. Secara zahir loh ya. Cara bahasa saya ini kontroversi. Tapi nanti ulama yang tahu hamlul hadal hadis. Ya misalnya Nabi ngendikan gunanya apa poso nak montok lesuk kok ora ditampa pangeran. Gunanya apa poso nak ora tau ngrasani. Kan enggak bisa terus nak ngono nak isok ngrasani atok ora poso, enggak bisa seperti itu. Lafaz-lafaz yang seperti ini kita tahu betapa Nabi inginnya wis poso lesu, poso ngelak itu wis kadung direwangi kangelan buat untuk ganjaran. Ganjarannya jangan dibatalkan oleh ngrasani dan melakukan hal yang ojo kok terus malah ke bantah hadis. Hadal hadis menunjukno nak ngrasani batal poso. Terus kowe ngarang fikih baru. Min mufsidati shaumi al-ghibah kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya jaketnya bento orang sembrono. Akhirnya terus gawe daftar baru. Mustiratu shaumi ora kok mangan ngombe tapi apa? Ngrasani yo diguyung akeh. Sake kiai ini murid-murid ngono piye wis sekolah. Nah, kalau ada lafaz-lafaz seperti itu, tugasnya ahli hadis itu hamlul makna. Maknanya arahnya kemana? Bukan menunjukkan hibah itu tufsidu sauma, tapi tufsidu ajras saum. Tapi pasannya tetap wajib, tetap sah. Jadi saya ulang lagi ya, jadi begitu seterusnya sehingga sampai nanti terbiasa. Tapi saya pastikan di antara keramat Imam Bukhari selain menekuni ilmu itu secara serius, itu dulu di era dulu kalau cerita, ampun dipakai ukuran sekarang. Dulu itu nggak ada ulama yang sudah diakui ulama zahir yaitu konsensus. Ulama zahir itu kalau dulu pakai konsensus, dulu nggak ada MUI, nggak ada Kemenak, adanya apa? Konsensus. Setelah diakui sekian ulama karena kualitas ilmunya, itu terakhir itu diakui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu itu begitu semua. Nah, saya ingin ngenteni ulama di legalitas ono ulama nih kanjeng Nabi ya ribet. Wong sing kadang tokoe rapati ketemu kanjeng Nabi. Terus ada orang yang ketemu Rasulullah terus doa Rasulullah qadamahu illa wa yadul Bukhari qadama Rasulillah mau dia qadami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Terus wonten tiyang ngipi Rasulullah itu liwat. Lah iku mau diqadamai Rasulillah sing tahu diinjek Rasulillah. Iku diinjek Imam apa? Bukhari sampai sekian meter sekian. Artinya apa? Kanjeng Imam Bukhari itu paspor sampai sing tahu di kersane kanjeng Nabi. Mergo apa? Qadamal Bukhari, jamaah nur Imam Bukhari niku ya tau qadamai apa? Rasulullah. Niku maknane utok dorong Jawa itu. Terus Imam Bukhari betul besok kecil. Yudafiu an Rasulillah. Siapa ada orang yang mengganggu Rasulullah mau dikam atau diapakan oleh Imam Bukhari. Jadi sengaja mateni Nabi atau melukai Nabi dikam Bukhari. Terus ulama zaman itu kabeh nakwil Imam Bukhari itu hadisnya persis di kersane Nabi. Mergo qadamuhu yuwati qadama Rasulillah. Terus beliau yazubbu an Rasulillah al ahadits al maudhu'ah. Jadi gue besok itu alamat beliau lah yang menyingkirkan al ahadits al maudhu'ah sing mencatat asmane Nabi. Hadis hakikatnya tidak didawuhkan dari Nabi. Lalu sing nyortir karena sing mengeliminir ini memang Bukhari. Terus setelah ulama demikian ngono ya berarti hadal Bukhari sing. Nah jadi dulu itu semuanya gitu. Imam Ghazali juga sama dulu. Ketika Ihya itu kontroversi, mangkel wong akeh hanyar-hanyaran di Cikarang. Dia tersinggung. Ihya pertama Cikarang bab ulama suh. Semua mu ada masyhur. Awal-awal Ihya yo ono Iqra'u kutubil apa? Ihya masyhur. Di awal-awal Ihya kan yang melahirkan
kontroversi. Kiai itu senengannya ngaji bareng mau ya pertama di antara afatul ilmi itu bab ulama anu terus kiai semua itu kan zaman orang soleh dhisik koyo tersangka meneh wong saiki semua itu kan ribet. Tapi sing aran wong keramat masyhur kan, ada yang bakar ikhya, ada yang fatwa orang nggak boleh baca apa. Zaman itu loh, saya ulang bisa cerita itu zaman itu. Tapi orang yang bakar ini ya wali. Berhubung wali sing didik itu langsung nabi. Cara ora wali malah dibaro kayaknya. Masyhur. Itu ketemu Rasulullah. Di situ ada Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, semuanya banyak sahabat. Terus setelah itu datang Imam Ghazali bawa ikhya. Hada khosmi ya Rasul. Ini gitu orang yang sering ngeritik saya. Gara-gara kalau mau ngarang apa? Ikhya. Terus masyhur itu. Hati kita di kita pemikya. Baru terus kanjeng Nabi ngutus Sayyidina Ali Iqra alayya waca. Wa fi riwayatin ya Ghazali Iqra. Imam Ghazali baca, Rasulullah senyum-senyum seneng. Intinya Rasulullah terus salah ning ndi kok nganti ana wong nyalahno kitabmu. Akhirnya terus masyhur kan. Terus amara Rasulullah sekalian napa ayat riba bisauti ning gone napa azhara hadar rajulane terus wong iki dijilid dinyontor saiki dibedheti ambek Sayyidina Ali. Terus istaswa Abu Bakar. Lah niku dene tangi turu asar usia kesehatan gegere. Wes kapok tenan sing ngadili ora keamanan pondok Asuniyah. Kanjeng Nabi sing ngajir. Nah sing ngajir pondok kadang keamanannya sing nyun sewu kadang sentimen. Kadang seringnya ya bener tapi seringnya nek sing nakal kanca pleke bebor roh. Niki mboten ngritik fakta. Sing ndi pondok ya padha wae. Nah sing salah kok ora untuk musuhe pupet sampai atasan. Sing salah sing ngutangi dekne bebor roh. Ada sing di ayu pokoke sing prospek. Ayo sapa sing keamanan? Wani nazir wong sing adike mbok incer. Ayo ora usah sok suci, biasa wae. Wani. Ora wani saleh tenan. Utawa nazir wong sing biasa salam templek mbek kowe 200.000. Kepen mateni rezeki. Maksudnya nak salah biasa, nak salah temen yo. Nek senangan wong akeh yo bener. Nek isih kowe tok sing menangi mesti dalil man satara musliman satara Allah. Lah sing salah musuhe iqamatul haqqi wal adli. Lah sing salah kronine man satara musliman satara untuk dalil. Terus kadung pinter. Kadung pinter. Walhasil akhirnya ya wow, terus ulama niki terus tobat terus memaklumatkan bahwa kitab Bukhari itu kitab yang luar biasa. Rian dia ada Imam Bukhari ya sama masyhur. Sing ra percaya beliau ya banyak. Jami'atu ahli hadis liyam rahinu al-Bukhari. Terus faqallabu al-asanid kada wa kada masyhur. Jadi wong ra percaya yo oleh wong pertama debutan rom. Akhirnya ada 100 ahli hadis ngetes Imam Bukhari rawine dibolak walik hadisnya dibolak walik. Terus Farad dal Bukhari Imam Bukhari bisa mengembalikan rawi hadal hadis pada tempatnya, lafaz yang diacak juga dikembalikan pada tempatnya. Terus Fa'ad anu lagu ta'dzim senda itu terus mereka baru mau tak. Saya kira kedarane ahli hadis gampang. Direktur Mahatali lulus status ahli hadis aman. Sing pengen koreksi kowe sapa bunyi serangan tuh mau ke formalitas saya kok dites. Dites tak kebal wa minkum. Tak mulane gurune ya aja dites, sing sekolah ya aja dites. Supaya wae lulus berdasar kasihan sudah tua lulus. Ini harus kembali budi mawon pertimbangannya atas nama rahmat Tuhan yang Maha Esa. Di sini pun boten ribet riyen sama tak ceritane. Imam Bukhari salime ngoten uji tes ambek ulama ahli hadis satu. Kalau contohnya, misalnya contoh ringan ya, sing sampean menangi. Aku ngaji bangun ngaji Basim ngaji Bakarim, ngaji Mbah Mahfud diwolak-walik. Lah kan cara mau ngerti sanad kan bulet, wah ngawur. Mestine iku bangun ngaji Bakarim, lagi Basim, lagi Mbah Mahfud, lagi Said Abi Bakar Sato.
Nah, tapi misalnya orang terus mau amal bagi yang ahlinya kan ngerti banget. Suatu saat misalnya wong wis lali sampean terus ana wong ngene. Mau dhisik ngaji baca hari ngaji kesadi. Terus kudu karo wong sing kan piye anak dadi bapak dadi anak. Nah kira-kira ahli hadis tahu betul. Tahu betul rawi. Makanya kata Imam Bukhari, saya tidak membaca satu rawi kecuali tahu lahirnya, tahu wafatnya dan tahu generasinya supaya sanad itu tidak bolak. Banyak orang yang menganggap Mbah Hasyim itu seniornya Syekhona Khalil karena sekarang Mbah Hasyim lebih terkenal karena Hadratus Syekh pendiri NU. Tapi kita kan harus kudu dulu karena kita ngerti Mbah Hasyim ngajinya di Syekhona Khalil bukan sebalik. Lalu beli ahli hadis ngerti banget. Lalu ketika Imam Bukhari rawi dulu awalnya ya banget ngerti ini ya. Kita saja tahu, hanya kita saja kalau di era kita kan kita tahu. Misalnya saya sampai saya jadi kan siapa ya saya Mbak Mun, Mbak Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, Mbak Mahfud Termas, Mbak Mahfud bin Abdullah bin Abdul Manan. Beliau ini menangi Sayyid Nabi Zabidi Sohibul Ithaf. Itu kan misalnya buat wali. Gak wong selaro Mbak Abdul Manan, jadi Mbak Fakih Mas Kumambang ngaji Mbak Abdul Manan. Bariku ngaji Mbak Abdul, ngaji Mbak Mahfud. Mbak Mahfud itu butuhnya Mbak Abdul Manan. Kalau Mbak Abdul Manan barangnya ngaji Mbak Mahfud. Nah kira-kira seperti itu judas. Warang Imam Bukhari saudara ini hadis semau salah, mestinya rawi ki makan mau salah, mestinya ini. Dulu kenapa Imam Malik menamai kitabnya Al-Muwatta? Itu juga begitu. Setelah beliau nulis Muwatta selesai, aradtu kitabi hadza ala sab'ina faqihan min fuqaha al-Madinah. Fakulluhum wata'an fasammaituhu Al-Muwatta. Kitab ini saya tulis, kemudian aradtu itu tak tasihkan ke 70 ahli hadis. Fawata'uni, semuanya menyetujui. Wato'a yuwati'u muwata'atan itu setuju. Makanya fasammaituhu Al-Muwatta yang disetujui. Sampai gak cukup ngerayu gurune sesuan-suani terus enggak ya cerita nak wong tuamu meh mati piye dulur rumah akeh terus ning desa sing calon kiai kuwi tok mosok boten jenengan lulusno kiai jane pengapesan bangsa diteror niku pengapesan lulus ora usah dites ngono dites ora lulus tenan cara model napa zaman Jawa Imam Bukhari terus riyen niku ada era di mana pentasih langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita Imam Bukhari nggih ngoten, Imam Ghazali nggih ngoten, Imam Nawawi nggih ngoten, Syekh Abu Ishaq sing aran Muhaddab nggih ngoten. Jadi dia debat seorang ulama Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi. Ini ku Rasulullah pengipi ini ngendikane kados ahli fikih, tidak pakai bahasa Rasulullah yang kita kenal. Walhasil sing rival debate Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi sing aran Muhaddab. Niku ngipi ketemu Nabi, doa dawuhe Nabi wal haqqu maqalahu syekh. Jadi kayak bahasa fikih. Wal haqqu maqalahu syekh. Mulane Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi ora darani alim alamah darani syekh. Mergo dekne samani Rasulullah syekh. Aku itu bangga mergo ngipi iku Nabi nyeluk aku itu syekh. Mergo pas debat mek kancane Nabi ngendikan al haqqu maqalahu syekh. Maksudnya Syekh Abu Ishaq. Nah saya ini misalnya legalitas kiai ngenteni kiai yang katanya ngipi ketemu Nabi orang sudah di kiai ketemu Sunan Kalijogo ngipi orang belum ngipi ketemu Nabi. Jadi ini cerita-cerita ilmu apa? Hadis. Terus pembukuan pertama itu yang secara resmi, secara masif, secara nasional itu disuruh oleh Umar bin Abdul Aziz, yang disuruh itu Imam Zuhri. Ketika tasy' penyemangat ini berlebihan malah mengakibatkan sahihil hadis wa sakimiyah seperti Dawi Said Muhammad ada masalah baina sahihil akhbar wa sakimiyah wa nasiyah musuhiyah. Terus Imam Bukhari berkomitmen hanya menulis yang sahih. Itu di banyak riwayat dikatakan Imam Bukhari mendapatkan 16.000 hadis. Itu mensortir dari 600.000. Seorang lagi mensortir dari berapa? 600 itu. Just kayak rawi tentang Dawe Mbah Hasyim atau sejarah Syekhona Khalil itu sing sahih mbek ora cara mbok sortir mbok karek biro.
Karena santri sing ora tau sinau. Ya kok sampean barang sebagian ya ora tau seneng sinau. Riwayat jadi bisik bahasa merapati ngaji. Kok ngedusi titik Syekhona Khalil mulai alim bae alamat di rawine wis. Kok khidmah tok wis. Ini jauh usum riwayat ngene. Tapi mesti rawine ini masalah. Kemondok rapati seneng sinau, senengane ngubah mobil dia ini. Rawine mesti ngono, bahasa bisa ngaji. Jadi motor-motor kan seribet kan. Mau langsung senang ilmu lagi. Ya semua untuk Syekhona Khalil mau tolong dino. Orang tolong dino mau sedino. Dikuruni, dijari jago, terus dicoba, terus diunalin. Kode ini mesti jenis pengkhayal ilmu lagi. Tapi nak rawi ini wong sing sregep ora bahasa ekonomi suwi. Maknane jalalen min awali hatta akhirih. Soal kecil, itu ora riwayat itu, nyeritakno watakmu. Jadi orang tarik cerminan watakmu mbek khayalmu. Lah yo kita dengan Syekhona Khalil baru beberapa generasi, itu rawan pembelokan apa? Sejarah. Apa meneh periode sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai kalau setuju ada ancaman itu setuju. Mangkat daba aliyah muta'amidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Mangkola malam akul falyatabawa maq'adahu minan nar. Nabi itu orang yang sangat hadis. Tapi di konteks ini beliau mengancam siapa yang bohong mengatasnamakan saya, yang sebetulnya saya tidak mengatakan itu, dan dia sengaja falyatabawa maq'adahu minan nar. Dia sama juga pesan satu tiket masuk Allah. Itu gak lazim Rasulullah menghentikan ditanya, beliau orangnya kan halus, gak biasa ngancam-ngancam gitu. Tapi memang betapa bahayanya mencabut. Ini betapa bahayanya. Nah, misalnya kuabus, misalnya kiai Indonesia terus meninggal kabeh. Bahasa ora tau sinau, ora tau ngaji. Gara-gara ngrumat pitik wa khole terus alim alama. Oh, kabeh kiai tak kon tuku pitik yakin. Santri 1000 tak tukono pitik apa? 1000 tak kon rumah alim kabeh beres. Ora usah mahatali, ora usah naik kelas, ora usah muka jadut. Artinya betapa bahayanya riwayat kalau bohong kan menjadikan kebohongan publik sing akibatnya bisa fatal. Paham ya? Maksudnya kalau ibu perbandingan betapa banyak al-kisbu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa? Karena tadi ini mengatasnamakan orang yang sangat sakral. Paham ya? Terus ini mukaddimah ilmu hadis terus dengan dari saudara dulu setelah memenuhi kualifikasi ilmu hadis dikuriin legimit tatoren tahu yang melegitimasi langsung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang lain. Jadi kalau wacana sekedapnya ini kita baru kalian bangun. Kalau wacana halaman 20 kersane ini kalau suka dengan sebagai penghormatan kalau tentang Gus Yoni, Leza, tentang Mas Arif, tentang menunggu keluarga sedanten, tentang ngencong. Fin. Kita pun yang belum mari tentang nomor kali dosa ya. Niki kalau ingin rembukan kalian Reza, kalian Mas Arif tentang manhajnya Mbah Mun. Artinya buku ini tak tulis ketika Yai masih sugeng. Terus niki sambil bentuk tadim kula teng Ebina Gememun. Dia sebutan data pun betul misalnya mak mengke digandakan di sana di Asunia. Semua kiai itu kan sepakat amar ma'ruf nahi mungkar itu wajib. Tapi manhaj guru-guru kita cara nahi mungkar itu santun sekali. Dan itu terus jangan kira beliau-beliau itu tidak melakukan nahi mungkar. Di halaman 20 nih, kalau waca ya. Mohon kepanggil ya, Pak Ingkultan ya. Ini kita ikhyan. Fa in qulta fa aqallu darajat fi idari buhdi al-hajr wal i'rad wa qat'ur rifqi wal i'ana. Fa yajibu dzalika hatta ya'siyal abdu bitarki faqul
la yadkhulu dzalika fi dzahiril ilmi tahta taklif wal ijab. Fa inna na'lamu, ini dawuh Imam Ghazali, fa inna na'lamu annal ladzina syaribul khamra wa ta'atu al-fawahisha fi zamani Rasulillah sahabah maka yahduruna bil kulliyah. Galkanu mengkosimina fihi milaman yakhulidul qawla alaihi atau yuhlidul qawla alaihi wa yuzirul bukhdala wa ilaman yu'idu anhu wa la yata'aradullah wa ilaman yang duri ilaihi ini rahmah wa la yu'athirul muqato'ah wa taba'ud. Ya benar. Terus gini ya, ketika melihat kemungkaran zaman Nabi itu ada 3 kelompok. Yang satu kalau melihat temannya syarikul khamri atau tukang tombok, awalnya ahlul maksiyah. Yang satu memperlihatkan benci. Terus yang kedua ada kelompok sing yuridu anhu wa la yata'arrad, dorong Jawa gak melok. Tapi ada kelompok ketiga dan ini yang dipraktekkan Wali Songo, wa ilaman yang duru ilaihi bi ainir rahmah wa la yu'athirul muqata'ah wa taba'ud. Nah, tonggo maksiat itu bawaannya malah sayang. Tapi sayang dengan niat berproses mengentas. Mergo cara Jawa nak ditegur cara keras malah nemen. Adat kita itu nak ditegur cara keras kan malah nemen. Artinya apa yang dilakukan Mbah Maimun beberapa guru kita yang dengan orang nyun sewu maksiat tambah sayang itu bukan tanpa dalil, ada dalilnya. Zaman Imam Ghazali sudah menganalisis sahabat, kelompok ketiga itu wa ilaman yang duru ilahi bi ainir rahmah wa la yu'akhirul muqata'ah wa taba'ud. Fahadhihi daqaiqu diniyah tahtalifu biha turuqus salikin li tariqil akhirah wa yakunu amalu kulli wahidin ala ma yaqtadi halu wa waqtu wa muqtadal ahwal fi hadil. Jadi intinya itu kan relatif. Ana wong nak ra diamuk malah nemen. Tapi ana wong nak diamuk tambah nemen. Ana wong nak disayang tambah lama. Ono nak disayang mari itu kan gak jelas. Kalau watai sampean kan gak jelas. Maksudnya ono rai nak diwamuk itu terus jadi soleh. Ono rai nak diamuk malah minggat ke terminal. Kan ya jelas. Maksudnya dari Bang Ghazali itu ora usah berdebat. No, itu masalah muqtadal hal. Lalu bangun itu tak koi Mas Arif lek saya yang dalil ya serono dalil-dalil lan aku kejo pokoknya sing pasti Jawa ngene iki. Lah itu mewakili takbir Imam Ghazali muqtadal hal. Ben maksudnya ben sampean ro bahwa mahtaruhu masyayikhuna minal manahid kabeh ono napa dalile Mas. Ngono tok buta kula. Karena kula niku zaman Yai Sugeng sering saya hak golek ento takbir Ihya engko sing ijek enom. Aku tahu maca tapi aku wis tuwa. Terus tak cari, terus tak tunjukkan apa sing jenengan kersane niki yo iku. Jadi terus kowe darani kiai NU atau kiai pesantren juga nahi mungkar. Mereka ya nahi mungkar lagi dengan cara sing khas muqtadal hal wal cara sinten Imam Ghazali iku dako iku diniyah tahtali dia turukus salikin. Jadi ya sudahlah seperti itu. Kita sebagai kiai kan roh ono potongan santri nak ra diamuk itu gak mari. Ono potongan nak diamuk terus pamit boyo, mesti pingine ning terminal. Ono potongan itu nak dikake imangan mari, nak dikandani tok gak mari. Sing ribet. Cara santri ngandani mek nyangoni mandi nyangoni kan. Lah iku sing ditut Mbah Mun, jane jare Mbah Mun wis paling mandi wis nyangoni iku cara wong Jawa. Ngene rata-rata kiai yo lomo. Kok ngandani mek nyangoni. Sampeyan takon sregep tak amuk, mbek tak iki 100.000 sregep gampang ndi. Gampang disangoni kan? Apa terus sampean matri nggih Mbah jujur wae. Jawe ya. Dadi serius dulu wis wong kata wis dunia wis mau kula cerita sampean ngerti nak apa yang dimanhatkan Mbah Mun, ya Gus Adit sedanten Agus Solah, Kiai Johari Leza sedanten sanak-sanak sedanten keluarga besar Mas saya niku kabeh ono ilmune. Dadi nek ono kiai keren yo oleh wong dhisik yo ono man dirul buhdata man akhladalahu alqaula. Dene ambek bocah santri no akal bawaane ngamuk yo ono takbire. Mulai dhisik ya ana sing jenis wa ilaman yuhidul qala alai wa yuhidul buhdala. Ya sing halus lah ana sing ra melo-melo. Karepem ana loro, ana sing mergo saleh, ana sing mergo aku mikir kicit dari. Mikir masalah ribet kok mikir wong mikir murid. Pemene sing waya-waya wis malah ra kober mikir wong wis. Ya ora sapa wae, sing duwe kredit di bojo ngamuk, pemene akeh. Nah, kalau nu berkesibuk, wis ra kok bermikir santri. Tapi kalau soal ini, kalau mulang terus, kalau belum pernah ngaji libur. Wis masuk kalau kesel dia mulang.
Tapi yang jelas Dawe Mbah Mun itu ojo geman muqatha'ah itu umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaitan. Nah ana kiai putus hubungan mbek santri perkara santri iki nakal setan ku keplok. Mergo iso misahkan santri mbek napa? Ambek kiai atau kiai mbek murid. Jadi kalau nate matos terusane takbir niki fa inna tafriq bainal ahbab min mahabis syaitan. Mane kiai masuk perang lah ora kepengin pedhot, sing alus ora kepengin pedhot. Mergo setan terus sukses. Misahno umat Nabi sing calon wong saleh, gara-gara iki nakal terus sing saleh ngamuk terus pisah. Nah, mulane kelompok ketiga itu wala yu'athirul muqatha'ah. Wis ngamuk-ngamuk lah, metodene apa wae sing penting aja duwe akibat muqatha'ah. Itu yang enggak boleh. Cuma syurian basal kita kenal ngeneng. Nabi ngoten niku ditakok-takokno. Jadi terang enggak ada lah kiai kita yang sekereng apapun, sing ngeneng apapun, ora ono sing mungkin muqatha'ah ambek napa murid. Niku pastikan. Karena ketika terjadi tafrik, niku minimal habis. Pon niku mawon. Niki tuwa padakno niki kitab Hadis Sari Muqaddimah Fathul Bari. Nggih wau namun kula waca mawon Arabe ben sampean ngertos. Napa kehebatane napa Imam Bukhari. Jadi nak ngerasani tiyang niku tidak punya akibat kebencian karena hanya untuk kepentingan al-jarh wa ta'dil. Nah, wong saiki ngrasani kan tok ati tenan terus jadi gedeng tenan. Oh iku amatir niku ora oleh ngoten. Jadi misalnya kula ditakoki tiyang, anak-anak matali jurusan hadis itu layak gak jadi rawi hadis padahal wis sarjana ahli hadis. Mesti zaman kula potongan sekolah ngono. Ora layak. Misalnya. Tapi aku menilai layak itu orang kok terus surat takzim sampai itu takzim. Mau orang kepengen kualifikasi ahli hadis itu jadi merosot meneku. Ini menurut dok. Jadi orang jadi bak. Lalu kalau misalnya orang tak kok pulau misalnya Gus Bak sikoh tau orang. Kalau bisa menjawab sikoh betul masalah. Tapi aku mau nunggu kesakralannya kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu terlalu sakral. Sing layak muni kala Rasulullah pun kualifikasinya ketat. Yo soleh, yo alim, yo ralalinan, yo rakasusan. Mau ngono tujuannya. Dan tentu kualifikasi ini kan yang memenuhi itu kan kecil ya. Sing liyane tidak, tapi mengatakan tidak itu tidak dalam rangka tangkis, tidak dalam rangka tahkir, ngenyek atau nyepelek. No, mau iki terjaga. Nggak tentu orang kok perkara. Ya perkara tahkir, perkara. Ini kita jelas sampean. Jadi Imam Bukhari ini masyhur itu. Terus inna manarwi dari riwayatan walam nakul humin injina anfusina. Terus kedua ketika beliau Sannaftul jami' min sitti mi'ati alfi hadisin fi sitta asyrota sanatan wa ja'altu hujjatan fi ma baini wa baina Allah. Jadi beliau mensortir hadis itu 600.000. Niku sing lolos kualifikasi namun 16.000. Itu saja mukarrar. Ngomong mboten mukarrar paling sekitar 4.000 sampai 6.000. Bicara sampeyan 600.000 itu sebagian besar juga ruwatnya itu ulama. Bicara sampean yang ora trimo, menyek uang hadisku dimarket. Bukan dia tersinggung. Misalnya hadasani Mas Arif, hadasana Mbak Jawawi, hadasana Mbak Jawari, hadasana Mbak Jawawi. Aduh, pun mati. Mati, menjadi menungso. Tapi Imam Bukhari ketika ngono itu ora kok niat tangkis. Memang orang ini enggak muni kualifikasi. Karena Rasulullah harus sakral, enggak tersentuh oleh kebohongan publik, enggak tersentuh oleh orang yang tidak ahlinya ngomong kola. Ini kok tujuan. Karena hadis ini akan jadi hujah saya. Maksudnya hujahnya kan Imam Bukhari direwangi nglakoni hadis itu. Mergo yakin iku dawuh Kanjeng. Jebule kok ketemu pangeran. Oh, ora ri Bukhari. Nabi kurang ngendikan ngono. Kowe iku salah rawi. Lho kan ribet. Kira-kira kok baca mangane artine wis bener ora ora suci yo oleh wae dunya ribet. Artinya kalau Imam Bukhari meyakini itu hadis itu jadi hujjah baini wa bain. Paham ya? Terus kula suwun terus ilmu aja diakibat
kebencian, ojo di akibat nopo nggih tangkis teng tiang liya, karena kita semua itu tidak pernah sempurna. Tapi ilmu harus sakral. Ilmu itu harus sakral. Ya mau misalnya mau nyeritakno sejarah Mbah Hasyim karuan alim Allah, kok jare ning pondok ngurmat pitike Syekhona. Iku kan ora kok masalah. Nak Mbah Hasyim alim alam yo karuan, tapi kok mosok sebab ngurmat pitike. Maksudnya kan orang regane ilmu lah. Ilmu kan apa yang terkenal lah cuman itu saumbi ka'amal ayayan dukain wa kirsin pasti barin wa bulkotun wa irsadi ustadin wa tuli zaman. Masa terus digenti saya pokoknya watar buat tuji kisah. Lu cara Sayyidina Ali Sugeng kan itu aslinya Dewi Sayyidina Ali, cuma tidak dinadom oleh ulama-ulama. Iya lah cung aku nyarat 6 kok jadi karek sitok. Ya itu mau ngurmat ITS. Era modern saya radio titik, gue ini alfa terus ngurmat. Nah, anak ini suatu saat dulu sepeda motor kreditan, yang ngurmat sepeda kreditan. Ribet kan? Nah, tapi ketika rawi ini cerita itu ya tetap kita hormati sebagai santri, jadi orang soleh. Sing percaya mitos, percaya macam-macam ya kita hormati. Tapi nak muni kola Rasulullah yang kok sih ngelapat ngene wis salah muni. Kola napa? Rasulullah. Bisi hotel jasmi itu sensitif. Mungkin tengah di hadis ngaten, ruwiyan Rasulillah itu rapati sakral. Mergo nganggo sehat amridane rapati sakral iso yo iso ora. Tapi nak muni kola Rasulullah saya apa sih hotel jasmi napa? Ada kepastian. Makanya kasta tertinggi yang hadis itu nak riwayatnya menikola Rasulullah. Jujur saya ngomong orang yang enggak memenuhi kualitas. Terus kemarin Imam Bukhari gejar kuat taktil orang kok ngajari wong ngrasani itu boten keliru rasa muni-muni. Boten. Mau mensortir bin Rasulullah itu sakral kan tok. Ora kok terus misalnya Imam Bukhari ngecap ojo percaya wong iki. Terus kowe ra mutangi wong iki ora sesuai yo keliru. Maksudnya Rasulullah terlalu sakral. Gak boleh setiap orang bilang pola Rasulullah yang tidak memenuhi kualifikasi. Paham ya? Dan sampai ngerti itu terus ilmu jarh wa ta'dil itu alasan rasani wong terus. Paham ya? Terus niki keramat-keramat Imam sinten Imam Bukhari. Terus wau sing menyangkut napa bon mungkin anak sadan tak lereni